Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara sekalian untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan bahwa mari kita seberat apapun masalah kita, sebesar apapun badai dan gelombang yang menerpa kita, mari kita tetap tersenyum. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum berjauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami hari ini diberi obat yang manjur, supaya kami jangan cepat putus asa, jangan cepat mengeluh menghadapi kehidupan ini, tapi dapat menghadapi segala bagian kehidupan ini Tuhan, penggal-penggal kehidupan ini, bahkan lembah bayang-bayang maut, badai dan topan, dengan hidup dalam sukacita. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Dulu orang menganggap bahwa ayat ini ya sepertinya ya untuk hamba Tuhan, untuk orang percaya saja. Tetapi ketika kita 2 tahun lalu mulai dilanda oleh COVID-19, maka semua orang sadar bahwa yang optimis dan gembira itu dapat survive dari ancaman maut melalui COVID-19. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua ya untuk menyimak sebentar penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh banyak orang Kristen yang berlatar belakang sebagai dokter, perawat, dan bidan yang menangani orang-orang yang sakit yang nampaknya tidak bisa disembuhkan. Dan kami juga
ambil bagian dalamnya. Di mana kalau orang itu pesimis menghadapi penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang belum ada obatnya, biasanya dia memang rontok di jalan. Tetapi orang yang ada sukacita terus dalam hidupnya, biasanya survive. Biasanya seperti itu. Saudara pemirsa sekalian, saya ingin menolong kita sedikit. Itu sukacita itu dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu dilukiskan sama dengan terang, dan pesimis atau duka cita itu disamakan dengan gelap. Itu sebabnya terjemahan dalam bahasa Indonesia pesimis disebut sebagai gelap harap, dengar baik, dan optimis disebut dengan cerah harap. Sampai dulu waktu saya masih remaja, ada istilah-istilah yang dipakai oleh remaja-remaja, di mana ada dua, madece dan madesu. Mungkin saudara-saudara yang sekarang generasi TikTok ini mungkin tidak begitu tahu itu. Madece artinya masa depan cerah. Madesu sama dengan masa depan suram. Jangan pakai yang terakhir itu, yang pertama itu, saudara sekalian. Masa depan cerah. Dan satu yang tidak boleh dilupakan untuk anak-anak Tuhan yang menyaksikan program ini ialah sukacita itu adalah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang kedua, kasih sukacita. Nanti buka sendiri dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Oleh sebab itu hari ini saya menolong kita semua. Mari perhatikan dengan baik bahwa itu kita juga harus membangun semangat, membangun sikap hati yang benar, sehingga kita tidak tenggelam dalam duka cita. Ingat firman Tuhan dalam Wahyu pasal 21 ayat keempat katakan bahwa di surga nanti tidak lagi ada air mata, tidak lagi perpisahan, tidak lagi duka cita. Jadi karena Tuhan sudah membuatnya menjadi baru. Jadi kalau sudah lahir baru, hidup baru, dipenuhi Roh Kudus, sudah dijamin bisa bersuka cita. Oleh sebab itu saya buat program dulu, saya pernah melayani di televisi, ya buat program saya harap nanti tidak lama lagi saya akan punya cukup biaya, cukup dana, dan akan buat program lagi. Namanya apa? Tersenyum di Tengah Badai, tahun 2015. Dan saudara sekalian, apa yang terjadi ketika kita dilanda oleh badai apa? Badai COVID-19. Baru saya sadar bahwa saya memberi nama program itu seperti itu oleh karena apa? Oleh karena ada roh nubuatan dalamnya melihat ke tahun 2019. 2019 sampai sekarang. Jadi Tuhan memberikan kepada saya pikiran bahwa kalau kita mampu tersenyum di tengah badai, mampu melangkah tegap di tengah-tengah goncangan gempa bumi, dan mampu tersenyum menghadap ke masa depan dengan wajah berseri dan mata bersinar walaupun di depan sana gelap gulita, itu datangnya dari ayat firman Tuhan ini. Mari berhati-hati. Tolong saudara lihat baik-baik ayat firman Tuhan tadi. Yang berikutnya adalah semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau tulang sudah kering, saudara sekalian, ya sudah mati. Oleh sebab itu hati-hati dengan duka cita, dengan patah semangat, putus asa. Itu bisa membawa kita kemudian sampai kepada jurang kematian. Hati-hati. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin membangkitkan semangat kita semua. Mari apapun yang terjadi, tetaplah tersenyum. Pandang ke depan dengan tersenyum. Lihat segala masalah, jangan lihat dari segi negatif saja, gelapnya saja. Tapi mari perhatikan betul-betul bahwa Tuhan yang sudah sembah,
Roh Kudus yang hidup dalam hidup saudara sekalian memberi buah sukacita. Kalau saudara sekalian sudah diberi buah sukacita, maka saudara bisa terus tersenyum apapun yang terjadi. Badai dasar sekalipun, gelombang dasar sekalipun, tsunami sekalipun menyerang hidup saudara, saudara tetap tegar dan tersenyum. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tolong kami semua untuk kuat dan teguh melewati segala tantangan hidup ini. Tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan, dan Roh Kudus bekerja di hati kami. Hasilkan Tuhan buah-Mu, buah sukacita dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.